tukang gali kubur PS Ririwa. Aki Udung namanya, beliau adalah tukang gali kubur dan narasumber dari kisah misteri tukang gali kubur PS Ririwaya ini. Beliau menceritakan kejadian yang dialaminya beberapa waktu lalu. Aki Udung, begitulah panggilan akrab masyarakat Dusun Babakan. Beliau berusia 65 tahun dan profesi sebagai pengganti kubur di pemakaman yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Pada suatu hari, di Dusun Babakan ada orang yang meninggal dunia. Aki Udung dan yang lainnya pun berangkat ke makam untuk menggali kuburannya. Tak lama kemudian kuburan pun sudah siap, tinggal menunggu jenazahnya. Sambil nunggu jenazah datang, Ki Udung duduk istirahat bersama yang lain sambil ngobrol dan minum kopi. Untuk mengisi kekosongan, Ki Udung mulai bercerita macam-macam tentang kejadian mistis yang pernah dialaminya. Di antaranya tentang hantu yang sering datang dan menakut-nakuti Ki Udung di rumahnya. Menurutnya, ia pernah melihat tuyul bermain di depan pintu rumahnya, juga penampakan genderuwo dan pocong di depan kedua matanya. Namun ceritanya belumlah selesai karena jenazah sudah keburu datang untuk segera dikebumikan. Jenazah pun dimasukkan dan dikuburkan di liang lahat. Setelah didoakan oleh semua orang yang hadir, maka selesailah prosesi pemakaman tersebut. Pas malam pertama terasa biasa-biasa saja, tidak ada kejadian yang ganjil. Malam kedua dan ketiga pun gak ada masalah. Namun pas malam keempat yang kebetulan jatuh pada malam Jumat lagi sekitar jam 12 malam, rumah Ki Udung mulai ada yang ganggu lagi, yaitu ada yang ketuk-ketuk pintu sambil memanggil-manggil namanya. Suaranya kayak bebek namanya. Suaranya ngos-ngosan, tapi pas pintu dibuka gak ada siapa-siapa. Selama 3 malam Selama 3 malam berturut-turut, Ki Udang digangguin terus. Pada malam berikutnya ada yang manggil-manggil lagi dan dibuka pintu. Jreng, ada sosok pocong sedang berdiri tempat di depan mata Ki Udang. Akhirnya Ki Udung kesal, maka keesokan harinya ia mengajak temannya yang biasa gali kubur juga untuk pergi ke kuburan di malam hari. Sesudah sholat maghrib, berangkatlah Ki Udung berdua dengan temannya menuju kuburan dan membawa senter dan sebuah ruas bambu yang dipotong di bagian bukunya, serta sedikit sobekan kain. Sesampainya di kuburan, hari sudah mulai gelap. Tanpa pikir panjang, dicarilah kuburan yang baru beberapa hari itu. Kemudian Ki Udung dan temannya tidur terungkap menghadap ke arah kuburan dengan posisi seperti mengintip sesuatu. Kemudian jam 9 tiba. Tiba-tiba kuburan itu bergetar dan dar seperti ada suara petasan besar yang meledak dalam kuburan itu. Tak lama kemudian keluarlah cahaya merah seperti api dan langsung meleset ke atas entah kemana. Sudah cahaya itu pergi, Ki Udung dan temannya bangun menghampiri kuburan itu, tapi gak ada perubahan apa-apa pada kuburan itu, tetapi aja begitu. Namun ada
itu yang ganjal. Persis di atas pusaran kuburan itu ada sebuah lubang sebesar jempol kaki. Maka lubang itu dicokek-cokek oleh Ki Udung. Kemudian ruang bambu yang telah disiapkan tadi dimasukkan ke dalam lubang itu. Dengan posisi bolong menghadap ke atas. Sesudah selesai pasang bambu, maka Ki Udung dan temannya pun kembali ke posisi semula. Temannya sudah gelisah dan mengajak pulang terus, tapi dilarang sama Ki Udung. Alasannya tanggung, jadi harus dituntaskan katanya. Kira-kira jam 4 subuh, tiba-tiba cahaya merah yang tadi datang lagi dan langsung masuk ke lubang bekasnya keluar tadi. Tapi karena lubangnya sudah ditutupi bambu oleh Ki Udung, saat Ki Udung melihat cahaya itu masuk ke dalam bambu itu, Ki Udung dengar cepat menutupkan dengan sobekan kain yang dibawanya. Gak pakai nunggu lama lagi, Ki Udung dan temannya pun langsung pulang. Sampai di rumahnya, hari sudah menjelang malam. Sudah istirahat sebentar, maka dibukakan penutup bambu itu. Dan pas dilihat, ternyata isinya hanya berupa cairan putih yang agak kental dan berbau tak sedap. Setelah tahu apa isinya, kemudian ruas bambu itu ditutup kembali oleh Ki Udung. Pada siang hari, Ki Udung pergi ke kuburan lagi dengan membawa ruas bambu yang masih ditutupi sobekan kain tadi. Ketika sampai di kuburan, Ki Udung duduk bersila sampai komat kamit, baca doa. Setelah selesai baca doa, maka bambu itu ditanam di atas kuburan tersebut. Alhamdulillah, semenjak itu rumah Ki Udung aman dan gak ada yang gangguin lagi.